Hello everyone, welcome back to English Online Class with me. So, in this chapter, we will learn about tenses. Di chapter 5 ini, kita akan mempelajari bentuk-bentuk tenses yang biasanya digunakan dalam kalimat bahasa Inggris. So, what is tense? Di sini saya menuliskan tense, namun dengan bracket S, dengan maksud bahwa tense itu memiliki arti sendiri dan juga bila digabungkan tenses berarti merujuk pada bentuk-bentuk tenses yang bervariasi. Well, the tense of a verb shows the time of an event or action. In simple speaking, when we learn English language, we must know that the verb is changing based on the time. Jadi tense merupakan waktu ya. Tense sendiri merupakan bentuk-bentuk kalimat yang berdasarkan pada perubahan bentuk pada kata kerja. Dalam budaya Inggris itu keterangan waktu ataupun seperti terlaksananya atau terjadinya sebuah kejadian itu ditentukan pada perubahan kata kerja. Namun kalau di kultur Indonesia tempat kita sendiri itu kita hanya perlu menggunakan kata keterangan waktu tanpa ada perubahan-perubahan dalam predikat. Seperti itu ya bedanya. Dan sederhananya ketika kita mempelajari bahasa Inggris, kita berarti harus tahu bahwa kata kerja itu berubah berdasarkan time terjadinya kejadian tersebut. Okay, so there are various kinds of tense. Di sini ada 9 kinds of tense. Saya baginya itu menjadi 3 bagian utama ya, past, present, future. Masing-masing kota ini atau kolom ini terbagi menjadi 3 lagi, yaitu simple, continuous, dan perfect. Jadi di past itu dia punya simple past continuous, past perfect. Present kita punya simple present, present continuous, present perfect. Future, simple future, future continuous, future perfect. Di sini Anda tidak perlu untuk menghafalkan satu persatu ya, namun cukup mengenali bentuk dari past dan juga dari simple, continuous, dan perfect. So, let's check this out. Simple past digunakan untuk menyatakan sebuah kejadian yang lampau. Contoh, di sini saya akan menggunakan satu konsep kalimat yang sama agar mudah dipahami oleh siswa dalam kelas online ini. My father played tennis. Kemudian ini berarti bahwa ayah saya bermain tenis. Ini kejadiannya sudah lewat. Simple present, my father plays tennis. Dalam kalimat ini berarti ayah saya itu memiliki sebuah habit ya atau kebiasaan. Jadi plays tennis. Kita gunakan simple present. Simple future, my father will play tennis. Berarti di sini dinyatakan bahwa ayah saya akan bermain tenis. Seperti itu. Kemudian past continuous. Past continuous di sini memiliki fungsi untuk menjelaskan peristiwa atau kejadian yang sedang terjadi di masa lalu. Bentuk tenses ini dapat disela kejadian lain dan juga dapat digabungkan dengan kejadian lainnya pada waktu yang bersamaan. Contohnya seperti ini. My father was playing tennis when John arrived. Jadi ayahku ini sedang main tenis ketika John datang. Namun kedua kalimat atau dua kejadian ini telah lampau ya. Sudah lampau jadi sama-sama sudah terjadi, tetapi durasinya itu lebih panjang yang playing tennis. Seperti itu. How about present continuous? My father is playing tennis. Di sini berarti menyatakan bahwa kejadian itu sedang berlangsung ya. And then future continuous. Kalau future continuous ini fungsinya adalah untuk menyatakan suatu peristiwa yang sedang terjadi, juga sebagaimana present continuous tense, tetapi bedanya dalam bentuk future
atau yang akan datang maupun nanti, tapi durasinya panjang dan bisa dinyatakan dalam dua kejadian seperti past continuous ya. Namun dengan syarat ataupun salah satunya juga boleh itu kalimatnya tidak sama panjang atau tidak sama atau sama-sama tidak memiliki durasi waktu yang berbeda seperti itu. My father will be playing tennis when John arrives. Jadi seperti ini kira-kira ya. Ayahku akan bermain tenis ketika John datang. Itu besok ketika mau akan terjadi. Nah, oke, back to past. Past perfect. Penggunaan past perfect sendiri merupakan tenses yang digunakan untuk menyatakan bahwa suatu aksi telah selesai pada suatu titik di masa lalu sebelum aksi lainnya terjadi. Dan tentunya aksi lainnya yang terjadi juga ini bentuknya juga lampau, namun lebih lampau yang past perfect. Seperti ini. My father had played tennis before John arrived. Jadi kejadian my father had played tennis, ayahku telah bermain tenis ini jauh lebih lampau sebelum John arrived. Seperti itu ya. Ini untuk menyatakan past perfect. How about present perfect? My father has played tennis. Bedanya kalau present perfect tense itu digunakan untuk mengungkapkan suatu aktivitas atau situasi yang telah dimulai di masa lalu dan masih berhubungan dengan masa sekarang, ya. My father has played tennis. Ya, mungkin kira-kira ayahku ini sudah mulai main tenis kira-kira sejak 30 menit yang lalu dan sampai sekarang itu masih bermain tenis. Seperti itu. Dan kalau itu di present continuous ya. Kalau present perfect ini has played tennis ini bisa menyatakan kebiasaan yang sudah terjadi dalam kurun waktu beberapa lama. Jadi di sini penggunaan kata since dan for ini sangat dibutuhkan. Misalnya, my father has played tennis since 5 years ago. Sudah bermain tenis sejak 5 tahun yang lalu dan sampai sekarang itu masih menjadi habit. Seperti itu. And then for the last one is future perfect. Ya, penggunaan future perfect tense digunakan untuk menyatakan peristiwa atau perbuatan yang akan telah terjadi atau akan telah selesai dilakukan di waktu tertentu di masa yang akan datang. Dan untuk membedakan atau lebih spesifik ini juga mungkin digunakan kata keterangan waktu ya, seperti ini. My father will have played tennis in 10 a.m. Besoknya ya. Jadi kira-kira jam 10 besok itu ayahku itu sudah selesai bermain tenis. Seperti itu. Ya. So, di sini saya juga sertakan bagaimana untuk pergantian dari kalimat positif menjadi negatif. Ini tinggal diberi note ya. Untuk yang kata kerja yang mengandung do, does, atau did itu harus dipecah dulu ya. Kecuali kalau yang auxiliary verb ini tinggal dikasih not saja, ataupun yang will ini tinggal dikasih not saja. Lalu bagaimana dengan bentuk interrogatifnya? Anda tinggal menaruh verb ini sebagai kata tanya, kemudian diisi oleh subjek, kemudian diisi oleh verb berikutnya. Dan jangan lupa diberi tanda tanya. Okay, so I hope you understand about the 9 tenses. And for the practices, you can do in the book of Easy Way to Understand Basic English Grammar, page 35 until 69. And each tense has practices. Okay, thank you for listening me and see you in the next video.